Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks bulan depan di awal November, dan juga ada 7 saham di sektor consumer. Yang pertama ICBP, kedua INDF, ketiga IUNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, ke-8 ULTJ. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sesuai analisa kemarin ada teknik rebound dan ternyata benar, menguat 1,03% ke harga 6.591. Transaksi sampai saat ini ada di 12,4 triliun dan asing sampai saat ini net buy di 139 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, setelah kemarin IHSG menyentuh support 6.510, 6.513 ini, dan hari ini dia gap up. Apakah ada potensi turun? Masih ada, karena ya memang penutupannya bagus ya di harga penutupan hari kemarin. Minggu depan hari Senin masih bisa ada peluang naik, tapi kemungkinan terbatas ya. Tetap perlu hati-hati karena ya kemungkinan November IHSG koreksi, karena kalau IHSG nggak koreksi di November itu Desember bisa lebih dari 7.000 kenaikannya. Jadi kemungkinan ya akan ada koreksi. Kalau ke 7.000 dari harga sekarang nih kan harus naik 7%. Apakah mungkin? Kalau 3% ya, kalau kondisi seperti itu ya salah. 6.800 target rata-rata analis IHSG di bulan Desember. Kalau dia ke 7.000, 6% ya kemungkinan ya, kalau dengan kondisi seperti ini mungkin 2 minggu awal November ada koreksi 6.400, tapi tetap langsung naik kemungkinan 2 minggu terakhir IHSG dan Desember tetap 7.000. Jadi peluang menarik juga untuk IHSG di bulan November. Jadi tetap hati-hati aja ya. Yang sudah profit besar, apalagi saham-saham blue chip yang berkolerasi dengan IHSG, ya jaga dengan trailing stop biar nantinya kalau dia turun ya bisa di taking profit, dan kalau sudah terbentuk swing low-nya bisa buy kembali. Tapi kalau yang sudah profit di atas 20% ya tetap hold aja. Resikonya paling turun 6-7% ya, kalau siap boleh tetap hold. Tapi kalau sayang rugi profitnya ya udah profit taking dulu di atas, nanti buyback di bawah. Bisa seperti itu ya. Untuk IHSG Senin sepertinya masih bisa rebound, tapi kemungkinan juga kalaupun nggak jebol 6.500 ini, IHSG konsolidasi range-nya 6.500 dan resisten 6.680. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada ICBP yang hari ini ditutup di harga 8.800 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP didistribusi oleh broker asing ada JP, KZ, CS. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP setelah gagal breakout 6.400 dia turun, itu wajar. Kalaupun turun masih sampai 8.600 masih bisa ditoleransi, tapi kan sekarang dia tertahan di support minor 8.800, dan bagusnya ICBP membentuk sudah swing high. Nah, ini dua kan, ini ya harusnya swing low-nya tuh ada di sini. Nah, kalaupun dia koreksi ya mungkin buruk-buruknya 8.400 ini aja lah, terus dia naik lagi. Dan kemungkinan juga di November dia konsolidasi range harga ini, supportnya 8.800 dan 9.000. Mentok-mentok turunnya paling ke 8.400. Kalau ke 8.000 ya semakin murah kesempatan beli, karena Desember nanti akan bullish ya, profitnya akan lebih besar. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah beli di pucuk ya, kalau ada dana nanti ya bisa ditambah, tapi jangan buru-buru dulu, lihat pergerakannya. Siapa tahu nanti kalau jebol 8.600 bisa tambah di area bawah ini, kan dapat harga lebih murah. Jadi seperti itu. Kalau ditarik dengan tren ya ini masih uptrend, masih wajar kalau dia sampai turun 8.400, tapi kan sudah support 3 minornya dijebol. Tapi ini ada double bottomnya di 8.600, harusnya ini juga jadi pantulan. Kalaupun dia turun mungkin 1-2 candle ke 8.400 terus naik lagi.
bisa seperti itu pergerakannya. Dan sekarang ICBP masih di harga murah, yang penting sabar aja. Kalau ICBP, INDF itu sabar karena sahamnya berfundamental bagus, tapi memang ini termasuk saham defensif, pergerakannya agak lambat tapi arahnya ke atas. Jadi seperti itu. Untuk ICBP langsung saja ke saham kedua, ada INDF yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,78% ke harga 6.350. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INDF jebol trendline symmetrical triangle-nya dan juga support minor 6.400 dijebol, jadi ada peluang untuk INDF turun ke 6.200 sampai 6.000 nya ini, tapi nggak masalah karena dia semakin murah dan juga peluangnya kan Desember akan bullish, jadi dia pasti naik. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau dikasih harga murah area 6.000 ini sampai 6.200, ya buy, tinggal cut loss saja kalau memang dia malah downtrend. Tapi harusnya enggak, dan kemungkinan November juga INDF itu akan bergerak di area ini. Range-nya supportnya 6.000 paling mentok dan resistennya sekitar 6.800 juga tektokan di area ini. Bisa seperti itu pergerakannya untuk INDF ya. Jadi wait and see aja dulu yang belum punya, yang sudah beli di pucuk atau beli yang di bawah belum TP, ya udah diamin aja. Jadi seperti itu. Untuk INDF langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang hari ini ditutup terkoreksi 0,45% ke harga 4.420. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, dan seminggu ini juga net sell, seminggu kemarin net sell. Jadi sudah 2 minggu UNPR dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR sudah di area kritikalnya lagi 4.400 sampai 4.200, dan apakah ada peluang rebound? Sepertinya masih ada, dan kemungkinan juga UNPR ini kalaupun turun 4.200 juga bisa aja dia konsolidasi di area ini, support 4.200 dan resisten 4.000. Kalau dilihat dia sudah mematahkan tren downtrendnya, tapi kalau ditarik dengan Fibonacci, nah ini kan pas di area 0,618, jadi golden ratio dari Fibonacci. Harusnya memang ada pantulan, tadi sempat mantul ya, tapi sepertinya gagal bertahan. Mungkin seller masih kuat, tinggal dilihat minggu depan. Kalau saya coba cicil aja di 4.400. Kalau dia turun ke daerah 4.200 ini tambah lagi dengan skenario jebol 4.000 udah cut loss. Jadi seperti itu ya, bisa seperti itu strateginya, atau ya tergantung profil resiko masing-masing. Kalau dilihat dari weekly-nya memang tekanan seller masih kuat ya. Minggu ini juga volumenya makin besar, tapi ini di area kritikalnya. Harusnya minggu depan ada candle hijau kalau memang arahnya ke atas, dan bisa aja nanti kalau memang terkonfirmasi minggu depan ada candle hijau dan bisa tutup di atas 4.800, ini bisa menjadi swing low di weekly ya. Dan kalau dilihat dari monthly-nya, ini kan volume besar, tapi ya bisa dikatakan penutupan bulan ini ya hammer terbalik karena dia membuat jarum. Tapi kalau dilihat histori sebelumnya, karakter UNPR memang seperti itu, sering membuat jarum di chart bulanannya. Nih kan, lihat di bulan Juli 2014 dia membuat candle hammer terbalik, tapi keesokannya dia naik lagi. Jadi ya biasalah kalau dilihat ya karakternya untuk UNPR. Jadi menarik untuk UNPR ya, bulanannya kalau bisa tutup di atas 4.800 November tuh peluang bullish, Desember dan peluang ke 6.000. Tapi ini disclaimer out, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk UNPR langsung saja ke saham keempat, ada HMSP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,48% ke harga 1035. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, HMSP di area kritikalnya neckline 1040 sampai 1035. Jadi
kalau mau bagus dia hari Senin harus rebound, udah nggak ada cerita. Kalau dia hari Senin candle merah lagi, ya ada peluang balik terdekat ya ke 1000. Level psikologisnya kalau jebol bisa ke 950. Tapi dengan kondisi seperti ini ya harusnya ada rebound lah hari Senin. Tapi disclaimer on ya. Dan apakah bisa masih uptrend? Sepertinya masih bisa. Yang penting sabar aja. Kalau sudah ada yang beli dari area pucuk ya berharap dividen aja. Kalau nggak mau pakai cut loss ya. Jadi seperti itu. Untuk MSP harusnya neckline double bottomnya ini dipertahankan, dan terlihat juga kan 2 hari dia selalu reject area 1030. Ya lihat hari Senin kalau candle hijau, dan bagusnya lagi kalau bisa tutup minimal di 1050. Jadi seperti itu. Untuk MSP langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,07% ke harga 33.500. Tapi kalau diperhatikan bid offernya tipis, ini menurut saya sangat tidak menarik kalau untuk ditradingkan. Tapi kalau mau disimpan 3-6 bulan ke depan ya bisa aja dikumpul-kumpulin. Kalau dilihat dari asing, GGRM net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, GGRM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM ya dia nih lagi konsolidasi, mencoba turun tapi tetap ditahan ya, karena tadi kan terlihat bid offernya tipis. Nah jadi ya ini bisa aja gambaran market makernya yang ngelukis di seolah-olah ini konsolidasi mau bertahan. Dan yang menariknya lagi, kalau GGRM bisa konfirmasi tutup di atas 35.000, dan kalau nanti bid offernya tebal nih, mulai menarik, bisa ditradingkan untuk GGRM. Untuk sekarang kan agak susah juga, tapi kalau beli 5 lot 6 lot ya kalau bisa naik 3-4% ada bisa banting kiri, yang nampung udah banting kiri aja ya, tergantung masing-masing bagaimana strateginya. Jadi seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang hari ini ditutup naik tipis 0,85% ke harga 2.350. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Mayor didistribusi. Bid offernya lumayan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor bisa dikatakan setelah gagal breakout 2450, dia membentuk pola dead cat bond. Ini kan gagal 3 kali uji terus dia turun. Ya ini kesempatan yang belum punya, beli di harga bawah, dan bisa tambah lagi kalau misalnya Mayor dibawa turun sampai 2200. Harusnya 2200 ini dipertahankan ya. Dan kemungkinan juga kecil kalau dia turun sampai 2200, mungkin 2280 sampai 2300 ini juga turun dikit naik lagi. Dia akan bertahan di area ini, dan kemungkinan seminggu ke depan Mayor itu konsolidasi area ini, supportnya 2300 dan resistennya 2400. Jadi seperti itu untuk Mayor. MACD-nya sudah membentuk dead cross mengarah ke bawah, bercat di bawah 0 juga makin dalam. Jadi ya kemungkinan masih bisa turun, tapi turunnya sudah terbatas, mungkin di area 2300 2280 akan ada pantulan, dan juga potensinya bisa uptrend di Desember. Jadi kalaupun November dia konsolidasi ya sabar aja, kumpulin aja dulu, tinggal nunggu momentum ISG kembali uptrend ya rally juga Mayor. Jadi seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham ke-7, Adam Aisyah yang hari ini ditutup di harga 220. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Aisyah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Aisyah membuat candle hammer ya, ini ada peluang untuk minggu depan rebound ya, karena kalau dia nggak rebound dia akan membentuk pola dead cat bond dan peluang ke 200 lagi, walaupun memang di 210 itu ada support minor. Tapi menarik karena Aisyah juga masih konsolidasi. Ini bisa dikatakan Aisyah gagal breakout nih. Memang terlihat dia kan breakout berapa kali bertahan terus dia turun. Ya mungkin juga barangnya market maker belum cukup, atau yang ngumpulin belum mau sahamnya naik, makanya dibawa turun lagi ya. Karena trading ini masalah psikologis, yang dilawan itu diri sendiri, psikologis sendiri, bukan market. Kalau psikologisnya bagus ya bisa mudah untuk mengalahkan market. Jadi seperti itu untuk Aisyah. Kalau yang beli dari atas ya kalau ada dana, nanti skenario nya
kalau dia turun ke 200 sampai 210 ya bisa ditambah. Ini kan area konsolidasinya. Yang penting sabar aja ya. Untuk Kaisa tinggal peluangnya kalau Desember atau akhir November dia breakout lagi, apalagi breakout 250 ini udah ke atas 300, bahkan bisa sampai 330. Jadi seperti itu. Untuk Kaisa langsung saja ke saham terakhir, ada WLTJ yang hari ini ditutup naik 1,5% ke harga 1630. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ULTJ didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ULTJ sudah bisa dikatakan uptrend. Apakah dia bisa turun lagi ke 1600? Kemungkinan kecil, tapi peluang masih ada. Tapi ini menarik untuk ULTJ, akhirnya dia mampu breakout dari 1600. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah ngumpulin dari darah bawah ini, tetap hold aja selama dia nggak turun dari 1600. Bagi yang belum punya ya cari aja kesempatan, nanti siapa tahu dikasih ULTJ turun lagi mendekati 1600 sampai 1590, bisa cicil dulu. Kalau ISG-nya turun dalam ya bisa aja juga ULTJ ini ke 1550, tapi nggak masalah karena momentumnya nanti Desember kan akan bullish. Jadi yang penting sabar karena saham-saham konsumer ini saham-saham defensif, jadi pergerakannya agak lambat, tapi secara fundamental ULTJ bagus, tinggal nunggu momentum lah dia uptrend lagi. Harusnya ini sudah ada tanda-tanda, cuman memang market belum mendukung. Jadi seperti itu. Untuk ULTJ cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar trading scalping, saya buka kelas nanti di pertengahan November tanggal 20 dan 21. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Dan juga bagi Bapak Ibu yang masih bingung cara trading, cuman pengen rekomendasi saham, Bapak Ibu bisa juga join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.